Perkenalkan, nama saya Haris Pou. Dan saya Subaini Adrisia Mahmud. Kami dari Fakultas Manajemen kelas reguler sore A. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negara hukum. Di materi negara hukum ini ada 3 aspek yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama ada definisi negara, kemudian ada ciri-ciri negara, dan yang ketiga ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di definisi negara. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution, di dalam buku Hukum Negara atau Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya, yang bunyi pasalnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya, yang bunyi pasalnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, negara hukum seperti Indonesia itu telah memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang telah berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara, mulai dari pihak masyarakat sampai ke pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara. Sementara menurut Guru Besar Hukum Tata Negara, yakni Jimmy Asidiki, negara hukum disebut sebagai negara yang unik. Nah, kenapa disebut sebagai negara unik? Karena seluruh kehendak itu didasarkan atas hukum. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh semena-mena karena ada patokan hukumnya. Kemudian konsep negara yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menggunakan hukum itu sangat berbeda dengan negara hukum. Karena negara hukum itu tugasnya menetapkan dan mengatur, dan itu punya patokan utamanya atau punya puncak sistemnya, yakni konstitusi atau undang-undang dasar. Berikutnya, materi yang kedua adalah ciri-ciri negara. Ciri-ciri negara menurut Azhari dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya tahun 1995 mengungkapkan bahwa ada beberapa ciri yang mendeskripsikan bahwa Indonesia ini termasuk dalam negara hukum. Ada penyebabnya karena Indonesia ini termasuk dalam ciri-ciri yang didapatkan oleh Azhari. Nah, ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, hukum bersumber dari Pancasila. Yang kedua, itu berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, itu kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan yang lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR. Dan yang terakhir, dianutnya sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Oke, materi yang terakhir yakni makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis, esensinya adalah hukum Indonesia nasional itu harus bersifat akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap serta menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah progresif, artinya selalu berorientasi pada kemajuan perspektif masa depan. Nah, jadi itu materi dari saya mengenai negara hukum, dan materi selanjutnya hak asasi manusia akan dijelaskan oleh teman saya, Haris Pou. Baik, terima kasih.
saya akan melanjutkan presentasi yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia. Awal presentasi, teman saya Sri Wahyuni telah menjelaskan negara hukum, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Di mana suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan. Dasar filosofi perlunya perlindungan. Perlindungan hukum, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar berarti setiap orang sejak keberadaannya berada sejak dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan. Jadi, dasar filosofi perlunya perlindungan hukum asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar, berarti setiap orang sejak keberadaannya berada sejak dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan. Dan negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis itu didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kaitan negara hukum dan hak asasi manusia itu sangat erat kaitannya dan sangat berhubungan, karena negara hukum fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia. Kira-kira contoh hak asasi manusia itu kira-kira apa? Contoh hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk beragama. Yang ketiga adalah hak untuk tidak diperbudak. Baik, itulah penjelasan hak asasi manusia. Dan saya sudah menjelaskan contohnya dan dasar filosofi perlunya perlindungan hak asasi manusia, hukum asasi manusia. Dan saya sudah menjelaskan juga yaitu berada di negara Indonesia itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah presentasi dari kami. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.